Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Dia Hidayah, guru SD Negeri Cipelang 2, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Asep Saifullah Firdausi MPD dan Bapak Ujang Giri Maulana SPD. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan uraian kegiatan aksi nyata saya, yaitu 1. Mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru. Kegiatan mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah, kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kemudian semoga teman-teman kita yang tidak sekolah karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena untuk membuat kalian merasa nyaman dan tenang berada di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Bu, biasanya kan udah ada ya peraturan ya. Iya, memang sudah ada peraturan sekolah, tapi itu adalah merasa terpaksa kamu melaksanakan peraturan sekolah
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pasti kalian bertanya-tanya seperti itu karena peraturan kelas saja sudah ada ya. Nih, ada pertanyaannya dari Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2 atau motor? Ada yang tahu? Biar selamat. Apa dia? Iya, biar selamat. Apa aja? Supaya aman, Bu. Iya, supaya aman. Kemudian ada lagi yang lain apa? Supaya tidak ditilang oleh polisi. Kalau polisinya nggak ada, berarti kecewa dong asal. Kemudian ada lagi yang lain? Tidak ada? Tidak ada yang lain? Tidak ada. Oke, ya. Kita menggunakan helm karena yakin kata dia bahwa dengan menggunakan helm kita akan selamat. Kemudian kata Ajra juga yakin bahwa kita itu akan aman jika menggunakan helm kalau terjadi kecelakaan yang cukup berat. Kemudian ada juga kata Sahul. Nah, ini adalah perilakunya dari luar ya karena takut ditilang oleh polisi. Tapi karena itu kalau polisinya tidak ada berarti kecewa dong Sahulnya ya. Ya, semoga dengan keyakinan kelas ini Ibu harapkan pemikirannya seperti Gea dan Ajra karena yakin bahwa dengan menggunakan helm kita akan selamat dan kita akan aman jika terjadi kecelakaan. Oke, yang kedua, dulu pas zaman COVID-19 ya, pas kamu di rumah belajarnya, ya. Nih, ada pertanyaannya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bu, Apa? karena takut tertular. Karena takut tertular corona. Iya, betul. Karena takut tertular. Semua warga Indonesia menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Kemudian ada lagi yang lain? Apa Husna? Karena keselamatan tanda makanya kita harus memakai masker dan mencuci tangan. Iya, karena ada korbannya di TV-TV ya, ada beritanya. Katanya banyak yang terpapar oleh virus corona. Sehingga yakin semua di sini ya, seluruh warga sekolah kita bahwa corona itu akan bisa dicegah dengan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, makanya dengan keyakinan kelas, Ibu harap kalian yakin berperilaku di kelas itu supaya keadaan kelas kita dan sekolah kita menjadi aman dan menyenangkan. Setelah kita akan membuat keyakinan di kelas depan. Kemudian kita membuat peraturan dulu ya. Keyakinan kelasnya kita buat bersama-sama ya. Oke. Yang pertama kita buat dulu peraturan. Kita berdiskusi dulu tentang peraturan. Oke, yang satu peraturannya apa yang kita apa? Ya, tidak memotong pembicaraan jemaat. Silakan dituliskan di depan. Berdiskusi ya. Ya, dituliskan. Tidak mau tahu aja. Peraturannya ternyata kita tidak. Oke, coba diskusikan lagi. Yang kedua apa? Ya, diskusikan. Oke, tidak memotong pembicaraan teman. Oke, yang kedua. Belajar dengan tekun. Ya, peraturannya katanya mau belajar dengan tekun. Silakan terserah dituliskan di depan. Belajar dengan tekun. Oke, yang ketiga apalagi peraturannya yang mau? Oh iya, mengerjakan tugas tepat waktu katanya peraturan yang kita mau
kepada guru dan teman. Oke, yang kelima apa lagi? Iya, boleh datang tepat waktu. Iya. Oke, keenam. Apa? Oh ya, menjaga barang yang dipinjam ya. Iya, barang sendiri yang dipinjam ya. Oke, ada lagi? Siapa? Oke, Mujib, apa Mujib? Ya, menjaga kedamaian dan ketentraman ya. Silakan dituliskan nanti manajemen dulu ya. Mujib. Menjaga kedamaian dan ketentraman ya, supaya kelasnya damai, tidak ada yang berantem, tidak ada yang bermusuhan ya, dan tentram ya, sehingga kedamaian dan ketentraman ya. Oke, ada lagi? Peduli kepada teman. Ya, oke, peduli kepada teman katanya. Oke, silakan dituliskan. Ada lagi? Masih ada? Masih ada? Ada, katanya cuma hanya 8 aja ya. Ini peraturan. Ya, peraturan itu banyak ya, ada sampai 8 ya. Kita akan rumuskan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hanya 3 atau 5 saja supaya kamu ingat. Nah, ini sudah ada 8 peraturan. Kita akan rubah menjadi keyakinan kelas. Jadi lihat yang nomor 1, tidak memotong pembicaraan teman. Ya, ini kita rubah menjadi kalimat yang positif, jangan kalimat yang negatif ya. Jadi yang nomor 1 itu kita rubah menjadi menghargai yang berbicara. Ya, kita rubah menjadi kalimat yang positif, menghargai yang berbicara. Sudah kita ganti menjadi kalimat positif. Kita lihat dulu apakah ada yang sama nilai-nilai kebajikan yang di peraturan tadi ya. Oke, yang ini ya, nomor 6 dan nomor 7. Ya, sama dengan menghargai barang menghargai yang berbicara. Oke. Nomor 6, menjaga
diterima dan ingin diisi. Oke, ini adalah keyakinan kelasnya. Ini sudah ada ya keyakinan kelasnya, tapi ini kita hapus. Kita buat keyakinan kelas. Siapa yang mau menulisnya ke depan? Oke, Ajila, silakan. Oke, berarti kita buat keyakinan kelas. Oke, di sini kami kan semua kelas 4 ya, berarti kami meyakini bahwa apa? Bahwa sangat penting untuk menghormati ya, betul, untuk menghormati ya, semua orang dan barang milik orang lain. Dan barang milik orang lain. Kedua, berarti dengan kata bekerja ya, dengan nilai kebajikan yang kita sepakati, yaitu bekerja. Maksudnya bekerja di sini adalah bekerja dalam belajar ya, atau mengerjakan tugas. Oke, yang kedua, tulis dulu, kami meyakini bahwa ya, kami meyakini bahwa apa nih? Ya, bahwa sangat penting untuk apa? Ya, itu untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga ya, hanya 3 ya keyakinan kelas 4 ya. 3 apa? Masih kata-katanya ini juga. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk apa? Ya, untuk merasa diterima. Untuk merasa diterima. Diterima dan apa? Pada suatu kelompok. Ya, kalau kerja kelompok berarti harus menerima ya. Pada suatu kelompok
membacakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Satu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Sangat penting untuk menghormati semua orang. Dan barang milik orang lain. Dua. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Tiga. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Dan saling peduli satu dengan yang lain. Keyakinan kelas ini kita sepakati bersama ya. Tepuk tangan. Keyakinan kelasnya tadi sudah ditetapkan dan disetujui. Nanti jika ada perilaku yang menyimpang, kita ingat lagi dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Sebagai bukti disetujui, kita akan membukukan tanda tangan di keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya kita akan buat dalam aplikasi Canva. Silakan yang bisa menulis ini keyakinan kelasnya di aplikasi Canva ya. Nanti kita print, kemudian kita bubuhkan tanda tangan. Oke. Silakan. Ini langsung ketik. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk silakan dibantu sama Najla didikte Husna yang mencatatnya untuk menghormati silakan menghormati semua orang terus menghormati ini keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Husna ya. Kita print dulu ya Ibu ya. Nanti kalian akan membubuhkan tanda tangan. Sudah Ibu print keyakinan kelasnya, tinggal kita membubuhi tanda tangan. Silakan ya tanda tangan di sini sebagai tanda setuju dengan keyakinan kelas. Nanti semua akan membubuhkan tanda tangan. Nurul, silakan. Oh iya, harus balik juga ya. Juga harus membubuhkan tanda tangan. Juga kan sebagai warga negara ini. Ardi. Lagi ya. Alhamdulillah semua sudah tanda tangan. Tinggal kita tempel di dinding ya. Kan? Berikut tanggapan peserta didik setelah mengikuti kegiatan membuat keyakinan kelas. Kenalkan, nama saya Keilana Mangasari
dari kelas 4 SD Cipelang 02, peristiwa yang terjadi pada saat membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman semua serta guru dan pendapat untuk merumuskan keyakinan kelas. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas, saya sangat senang sekali dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Pembelajaran yang saya dapat dari kegiatan tersebut yaitu dalam membuat keyakinan kelas, seluruh warga kelas dilibatkan, disesuaikan dengan kondisi kelas dan dibubuhi tanda tangan seluruh warga kelas. Penerapan atau perubahan yang akan saya lakukan yaitu akan berperilaku karena motivasi institusi, bukan karena takut hukuman atau ingin penghargaan. Berikut kegiatan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa huwa ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cipelang 2, Bapak Haji PDMM. Yang kami hormati rekan guru SDN Cipelang 2. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Izinkanlah saya di sini untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 budaya positif di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif tercinta SD Negeri Cipelang 2. Di modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang saya pelajari ada konsep utama modul budaya positif ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, konsep yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Izinkan saya di sini kita saling sharing, saling menyebarkan pengalaman, bukan berarti saya lebih tahu dari rekan-rekan semua. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu Guru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdiferensiasi maksudnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan sekarang implementasi kurikulum Merdeka, yaitu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru masih tahu dengan profil pelajar Pancasila? Yang satu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Setelah saya melakukan perubahan paradigma pembelajaran di kelas saya menjadi berubah paradigma pembelajaran saya sekarang menjadi pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid dengan memperhatikan seluruh kodratnya sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu Guru juga sudah mengetahui di platform Merdeka Belajar yang tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kita pendidik hanya menuntut segala kodrat yang ada pada anak
anak, sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Kemudian kita hanya memfasilitasi dengan menggunakan beragam kegiatan yang menyenangkan, seperti memberikan activity seperti pada ya, dengan tepuk fokusnya, kemudian memberi kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat dan memberi kebebasan membangun pengetahuannya yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Fadil tentang kewirausahaan. Kemudian penilaian dilakukan dalam semua aspek, tidak hanya pengetahuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kita juga memanfaatkan TIK dan tetap melestarikan kebudayaan dengan adanya kaulinan ya, seperti permainan tradisional sondah dan gobang sodor. Selanjutnya ini tentang disiplin positif. Bapak Ibu pernah tahu tentang disiplin positif apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau kita mendengar tentang disiplin? Ya, tentang peraturan ya Bapak Ibu ya. Oke, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya, kalau kamu melanggar nanti ada hukumannya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik karena takut hukuman atau diiming-imingi oleh hadiah atau imbalan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Kemudian konsep yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, manusia itu berperilaku karena ada dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia itu dibagi dengan 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini merupakan level yang terendah ya Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar karena takut dihukum sehingga dia merasa tidak nyaman, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian level yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga masih merupakan motivasi ekstrinsik dari luar ya Bapak Ibu guru. Kemudian seharusnya motivasi perilaku manusia itu karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep selanjutnya adalah manusia itu melakukan sesuatu karena kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita kadang melihat ya anak-anak ya kadang suka makan di dalam kelas, mungkin dia merasa lapar karena ini dia berperilaku karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dia merasa ingin kemana-mana selalu mengikuti kita ya Bapak Ibu guru, ibu-ibu. Nah ini dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, rasa kasih sayangnya di rumah, jadi dia di sekolah berperilaku seperti itu. Kemudian penguasaan, ada anak yang ingin menjadi ketua kelas, ingin berantem terus ya, ini berarti dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu penguasaan. Kebebasan yaitu anak-anak itu ingin pembelajarannya menyenangkan, sehingga kita perlu juga memberikan metode dan media pembelajaran yang menyenangkan anak. Kemudian kesenangan, dia anak itu harus pembelajarannya bermakna dan membuat anak itu merasa senang. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas negara.
Ya, hukuman itu merupakan identitas gagal dan penghargaan juga karena ini masih dalam motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri, bukan motivasi intrinsik. Hukuman itu menyakitkan. Ya, anak itu merasa tersakiti oleh kita walaupun kita tidak tahu dia itu dihukum oleh kita. Kamu misalnya ke depan kelas, mungkin maksud kita supaya merenungi, padahal dia sakit hati mungkin ya karena dia merasa dipermalukan dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, dengan hukuman itu anak menjadi tidak nyaman, kemudian murid juga takut, kemudian hukuman itu sifatnya memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jadi apa salah kamu karena tidak mau dihukum? Dia jadi berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Kemudian dengan hukuman juga murid menjadi rendah diri. Kemudian dengan penghargaan, kita kadang-kadang memberikan penghargaan ya. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif, hanya merusak hubungan atau sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu yaitu konsekuensi dan restitusi. Walaupun konsekuensi ini sebenarnya masih di bawah restitusi. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah restitusi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek karena kita sudah ada tata tertib atau peraturan. Misalnya anak tidak membawa topi, kita panggil di depan, kemudian dia baris di depan dipisahkan dengan teman-temannya ya. Dia mungkin penguatannya jangka pendek, besoknya bisa lagi dia akan berbuat seperti itu karena tidak ada motivasi ekstrinsik, karena dia takut dengan peraturan. Kemudian konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, stimulus dan respon. Kemudian yang keempat, murid menghormati peraturan bukan karena dari motivasi intrinsiknya. Yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena sesuai dengan peraturan yang sudah ada di sekolah. Kalau restitusi, murid merasa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya juga memegang kontrol karena sesuai dengan teori kontrol bahwa yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki dirinya. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dari tadi ya tentang restitusi. Pengertian restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Dan ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan karena motivasi intrinsik itu ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, dicari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada contoh perbedaan kasus ya, perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR atau tugas. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, hormat bendera dengan tidak mengerjakan PR itu tidak ada korelasinya ya Bapak Ibu guru. Tapi kita menghukum anak seperti ini ya. Dia guru marah dan murid menjadi takut. Kita kadang kenapa tidak mengerjakan PR, langsung marah. Tidak ditanyakan alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas. Kalau konsekuensi, kan sudah ada aturannya ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini adalah konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini juga masih motivasi ekstrinsik karena dia itu hanya menghormati peraturan, tidak dalam dari dirinya sendiri. Sedangkan yang restitusi, guru menyarankan keyakinan kelas atau nilai kebajikan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sama kita
TV misalnya. Kenapa kamu menonton TV? Nah, seperti itu. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Jadi anak sendiri yang mencari solusinya. Oke, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi ya, konsep utama di budaya positif. Oke, ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 5 pemantau, 4 pemantau, 5 manajer. Oke, di sini kita akan menyaksikan video bahwa kita itu ada di posisi mana ya Bapak Ibu Guru, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer yang paling bagus itu ya Bapak Ibu Guru. Oke, ini ada videonya. Salam ya Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Pasti kamu tidak terlambat. Malah sekap, dia kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Bisa ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang gak bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Selamat pagi, Bu. Mbak, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang cipta adalah identitas sukses atau hasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, kos demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan ya. Baik, Bu. Posisi mantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, tadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah, dari video tadi kita bisa berefleksi Bapak Ibu guru ada di posisi yang mana ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer. Yang disarankan adalah manajer ya. Ini tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol di kelas saya ya, penerapan kasus murid makan di saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kalau saya sebagai penghukum, pasti saya akan berbicara patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kemudian membuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ayolah nak, kamu tidak kasihan sama bu guru, nanti bu guru dimarahi oleh kepala sekolah. Seperti itu ya biasanya ya, yang sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dan kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya, karena ini sudah ada peraturannya ya. Dan kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dan si anak nanti dengan terbuka akan memberikan alasan dan solusi yang akan dia berikan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selanjutnya, untuk menjadikan kita menjadi posisi kontrol itu, kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, biasanya kan peraturan ya di kelas kita sekarang ada
paradigma baru, yaitu harusnya keyakinan kelas. Oke, ada pertanyaan romantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2 atau motor? Oke, supaya apa? Supaya selamat, ya. Kalau kita tidak yakin, mungkin kita tidak akan memakai helm. Tapi karena yang kita yakin, maka kita akan menggunakan helm. Kemudian pada saat kemarin COVID-19, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kita sudah yakin bahwa kalau tidak menggunakan masker, maka kita akan tertular COVID-19. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Kemudian saya sudah membuat kegiatan keyakinan kelas 4 ya, dengan cara yaitu pertama berdiskusi tentang peraturan dulu ya Bapak Ibu Guru, karena kelas 4 itu masih fase itu ya, maksudnya masih anak kecil ya Bapak Ibu Guru, belum remaja. Jadi kita di yang konkret dulu, berarti berdiskusi dulu tentang peraturan. Kemudian anak mencatat di papan tulis. Setelah mencatat kan ada misalnya menghargai teman, berbicara bergantian. Kemudian kita rumuskan peraturannya menjadi keyakinan. Menghargai teman, kemudian meminjam harus minta izin, berarti itu termasuk dalam saling menghormati. Kemudian setelah menjadi keyakinan kelas, kita tempelkan keyakinan kelasnya di mading kelas kita ya, bisa dengan menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Kita bisa membuat keyakinan kelas yaitu dengan lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu kan misalnya konkret ya, taruh sepatu di tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu misalnya dengan cara saling menghormati warga kelas, seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Kemudian pernyataannya juga universal, umum, tidak bersifat sempit ya, jadi masih umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya tidak boleh membuang sampah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi dibuat dalam bentuk positif. Jagalah kebersihan. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, 3 sampai 5. Jangan banyak-banyak seperti peraturannya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas atau sekolah bersedia meninjau kembali dan menyetujuinya, boleh dengan memberikan tanda tangan. Dan ini contoh keyakinan kelas. Di kelas 4, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini ada konsep di budaya positif, ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu ada 1, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi untuk menerapkan segitiga restitusi itu lebih mudah ya Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, ya kita akan bertanya kepada anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, kita sebagai guru akan mengungkapkan seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu kata-kata kepada validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan.
Kemudian ini pada kasus yang kedua, anak yang datang terlambat ke sekolah. Ada contoh penerapan segitiga restitusi ini, anak belajar mencari solusi sendiri sehingga dia berperilaku sesuai dengan motivasi intrinsik, sesuai dengan motivasi dari dalam sendiri, bukan karena hukuman atau imbalan atau penghargaan ya. Ini kemudian umpan balik atau respon dari siswa yang sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Jadi respon dari murid itu merasa tidak takut dengan guru ya, dia mencari solusi, dibantu mencari solusi oleh kita. Dan ini respon murid yang kedua. Ini responnya dia berjanji sendiri karena motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Kemudian ini refleksi dari saya setelah menerapkan penerapan segitiga restitusi.
restitusi. Ya, peristiwa yang terjadi yaitu pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Dengan tenang hati, mereka juga mau mencari solusi dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perasaan yang saya rasakan ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk profil pelajar Pancasila. Pembelajaran atas penerapan segitiga restitusi ini bagi saya yaitu tugas kita sebagai pendidik menuntun murid menumbuhkan motivasi intrinsiknya dalam menerapkan disiplin positif, bukan memberi hukuman atau penghargaan atas suatu tindakan. Kemudian perubahan yang akan saya lakukan, ya future, hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer ya, yang disarankan dalam budaya positif, posisi kontrol seorang guru, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Cukup sekian, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Turut bergerak Indonesia maju ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan Bapak. Tanya, bagaimana solusinya kalau misalkan anak itu sudah diberikan pengarahan yang baik dan didikan yang baik, tapi masih belum bisa melaksanakannya, bagaimana tindakan selanjutnya? Baik, terima kasih kepada Bapak Dadang atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana solusinya jika anak itu sudah diarahkan tapi tetap tidak melaksanakan atau tidak berperilaku sesuai dengan harapan kita ya. Mungkin salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan orang tuanya, memanggil orang tuanya, atau kita bisa datang ke rumahnya ya, sehingga kita mengetahui latar belakang kenapa anak tersebut berperilaku seperti itu. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, memusyawarahkan tentang hal-hal yang terjadi di antara sekolah kita. Misalnya, kenapa ya saya tidak bisa memecahkan penyelesaian seperti ini? Mungkin dengan bermusyawarah kita bisa menjadi tahu apa yang menjadi kendala dari perilaku siswa tersebut seperti itu, Bapak. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kita semua untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Budia yang sudah berbagi ilmu terhadap rekan-rekannya. Tentunya kegiatan ini cukup positif. Dengan adanya presentasi, tentunya rekan-rekan yang tadinya mungkin kurang memahami, dengan ada presentasi mulai terbukalah wawasan para guru untuk belajar, yang mana diharapkan baik oleh pemerintah juga untuk meningkatkan pelayanan terhadap pendidikan. Karena itu saya mengharapkan kepada rekan-rekan yang lain yang belum lulus CGP untuk terus berjuang agar mengikuti program CGP. Harapan semuanya mudah-mudahan bisa terwujud. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dia yang sudah bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan lebih positif lagi untuk kedepannya. Itu aja mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Fadilah Rayadin Maulana SPD, rekan kerja dari Ibu Diah Hidayah SPD, yang beberapa hari yang lalu sudah mempresentasikan budaya positif di sekolah. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa Bu Diah sudah memberikan paradigma baru dalam proses belajar mengajar di sekolah, yang sudah melangkah jauh ke depan demi perbaikan proses pembelajaran di sekolah, diantaranya dengan penanganan respon positif terhadap siswa baik dari perencanaan pembelajaran belajar mengajar di kelas sampai akhir pembelajaran mengajar di kelas. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Diah memberikan respon yang baik, dapat diikuti, dapat dicontoh oleh guru-guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maulani, saya rekan Bu Diah di SD Negeri Cipelang 2. Menurut saya, dari kegiatan diseminasi yang sudah dipaparkan oleh Bu Diah beberapa hari yang lalu tentang budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini. Terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang disiplin tetapi disiplinnya ini karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Dari sini juga untuk kita sebagai guru sangat baik, karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kemudian kita jadi tahu bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswa berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.